Selamat pagi dunia. Selamat pagi. Welcome back with me, Christopher Reinhardt. Jadi ini konten yang kalian tunggu-tunggu. Banyak banget yang request. Jadi kita vlog kali ini, bukan vlog ini apa ya? Lebih ke Q&A. Q&A bahas tentang perkuliahan di US. Nah, aku nggak sendiri nih guys. Jadi narasumber kita kali ini ada, jangan tegang-tegang dulu. Santai ya, ada Evan nih, jelas Evan. Nama, terus kuliah sama tahun gue berapa? Jadi halo guys, kenalkan diri, nama gue Evan. Gue sekarang baru aja lulus dari University of Washington Foster School of Business dan gue jurusan Finance sama Information System. Dan di sebelah kiri, nah ini pasti nggak asing lagi. Nah, ini udah sering banget kayak kita lagi. Gue Malik, baru lulus dari University of Washington, majoring in International Studies. And ya, apa lagi tadi? Tahun gue berapa? Udah, baru lulus. Oh, udah lulus. Cukup. Oke, berarti kita sekarang langsung Q&A biar nggak lama-lama. Jadi kebetulan aku udah bikin polling guys di Instagram. Tapi sorry banget kalau misalkan semuanya nggak kebaca karena ini pollingnya belum selesai, kita udah bikin video. Jadi mungkin kita bacain dulu nih. Oke, yang pertama nih dari Aisyah. Pertanyaan aku, pas kamu lulus master di US, kan kamu dapat graduate visa 12 bulan maksimal ya. Terus susah nggak sih cari kerja yang relate dengan jurusan, dan di US susah nggak sih cari sponsor perusahaan untuk lanjut visa kerja 3 tahun plus 3 tahun? Oh ini berarti maksudnya buat STEM? Ini untuk anak master ya? Iya, anak master. Oke, jadi kebetulan kakak gue, dia barusan lulus master tahun ini juga. Jadi gue lulus bachelor's, dia lulus master. Jadi sistemnya itu kalau jurusannya non-STEM, jadi kayak mungkin bisnis atau yang Bachelor of Arts gitu, itu biasanya dapatnya 1 tahun izin kerja, OPT, dan dalam 1 tahun itu perusahaan nggak perlu sponsor. Dan kalau lulusannya STEM yang 3 tahun OPT-nya, STEM itu berarti kayak computer science, ya computer science, informatic system itu ya. Singkatannya apa sih STEM? STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics. Oh, okay. Ya, jadi kalau yang STEM itu dapatnya izin kerjanya OPT 3 tahun dan baru dari situ company harus sponsor. Kebetulan kakak gua pas itu dia lumayan nyarinya lumayan keras, jadi apply kayak 1000 job gitu, jadi dia dapat yang dia mau gitu. Dia dapat kayak banking, dia pas itu majornya dia MBA juga, jadi kayak cocok gitu dapatnya. Tapi untuk kalau gampang atau enggaknya ya, apalagi master tuh beneran tergantung job experience sebelumnya sih dan programnya gitu. Jadi job experience benar-benar sepengaruh itu kan, yeah, buat kamu buat apply kerja gitu. Ya, untuk master apa lagi gitu. Jadi kalau misalnya kayak baru lulus S1 terus langsung master mungkin lebih sulit ya untuk dapat kerja. Tapi kalau misalnya udah ada pengalaman dulu misalnya dari Indonesia gitu, terus baru master di sini, mungkin bakal lebih gampang. Nah, mau sekalian nih bahas bachelor nih, kalian berdua kan lagi cari-cari kayak apply kerja, itu jelasin sesusah apa dan mungkin kayak concernnya itu apa ya, kayak cari yang related dengan major itu susah nggak kalau buat bachelor? Untuk mungkin kalau related to major, kemarin gue sempat nanyain juga ke advisor kan, kayak seberapa related sih, karena harus related to major, kalau nggak diterima kan. Terus yang based on mungkin international studies yang gue ambil tuh lumayan broad kan, kayak pelajarannya itu nggak terlalu spesifik gitu, jadi lumayan luas. Jadi dia bilangnya sih nggak terlalu strict gitu soal relation between major dan jobnya untuk gue. Which means kayak tergantung major kalian sih. Kalau misal kalian major yang spesifik atau kayak yang ngerucut gitu, ya mungkin bakal lebih sulit untuk nyari yang related to the major. Tapi nggak tahu, mungkin dari Evan kayak kalau di finance gitu. Ya, Finance ya? Ya, gue finance. Jadi gue nggak pernah kayak mungkin dari teman-teman yang lagi cari kerja juga atau senior yang udah dapat kerja, gue nggak pernah dengar kayak orang komplain nggak cocok gitu. Kayak major gue nggak cocok nih, jadi kayak nggak bisa disponsor atau gue nggak pernah dengar kayak gitu. Bahkan kayak di finance banyak orang yang dari engineering itu lompat ke finance dan masih bisa kerja. Jadi kayak setahu gue mungkin kalau cocok atau nggak cocok itu bukan masalah yang besar ya. Cuma nyari kerja itu sendiri, nyarinya yang dapatnya yang susah. Jadi
apply aja sih menurut gue sih. Kayak kalau cocok nggak cocoknya harusnya bisa diakalin, dan mereka juga bilangnya gampang bisa diakalin lah gitu biasanya. Tapi kadang yang susahnya karena nggak semua company di sini nerima sponsor buat OPT kan, Van? Ya benar. Maksudnya nggak semua, kadang rata-rata company maunya yang American citizens, ya dia nggak mau international student, benar nggak, Van? Ya, kebanyakan ya. Pasti ada yang sponsor. Pasti banyak orang Indo juga yang kerja di sini kan. Tapi kayak nggak semua international student bakal dapat kerja gitu di sini. Pasti banyak yang bakal harus pulang. Jadi kayak Bahkan bisa sekali apply kerja berapa, Van? Kayak ribuan nyampe? kayak ribuan nyampe. Kayak rata-rata kalau misalnya orang bisnis kayak sekarang 1.000 gitu, bisa 1.000 baru dapat. Sekali apply gitu, 1.000 gitu. Ya harus lulus kayak dalam berapa bulan habis lulus gitu bisa total sampai 1.000 gitu. Jadi emang banyak lah. Jadi buat pertanyaan pertama, jadi conclusionnya tuh kalau susahnya itu depends ke jurusan apa. Tapi aslinya bukan depends ke jurusan apa, tapi semuanya sebenarnya susah. Semuanya sebenarnya susah. Tapi mungkin kalau kayak jurusan-jurusan STEM, kayak mungkin engineering dan lain-lain tuh mungkin lebih kayak in demand di sini. Ya. Bener kan dibanding kayak bisnis gitu-gitu. Ya. Tapi bukan berarti kayak bisnis tuh susah, benar-benar susah sampai nggak bisa dapet. Karena kebetulan di sini juga bisnis juga banyak banget yang kerja di sini. Bahkan yang bagus yang in demand di sini pun yang dapat kerja di sini itu juga banyak juga. Jadi itu gimana, Van? Mungkin kalau kayak sebagai major business ya finance itu mungkin kayak harus fokus ke hal-hal yang kayak di luar sekolah, misalnya kayak network gitu. Network gue sering kayak ngomong sama orang yang udah kerja gitu, kayak harus network, harus kenalan, harus ngomong, harus reach out. Jadi kayak Itu penting buat semua juga sih. ya. Tapi menurut gue kalau misalnya engineering lu bisa apply, terus lu do your kayak the exam test yang CS gitu, kayak the test ya kan pas di apply terus bisa masuk. Tapi kalau bisnis itu kayak harus, itu kayak nggak bisa dinegosiasi, lu harus kayak begitu lu apply, lu harus kayak network gitu sama company-company. Oke. Kemarin gue kan ada kelas terakhir gue tuh ada kayak semacam skripsinya lah ya kalau di Indo. Ada evaluatornya itu orang World Bank, dan itu kayak align sama major gue banget kan, International Studies kan. Jadi gue coba basa-basi tuh, gue ngomong kayak Pak, ada nggak tips nih buat nyari kerja gitu kan. Karena gue kan ya kesannya kayak ada lowongan kerja nggak gitu. Ada tips nggak gitu. Terus dia bilang nggak ada sih. Nggak ada, sorry banget tapi I don't really know. Karena gue aja sendiri bisa di posisi gue sekarang karena dedikasi dan kenal-kenalan sama orang aja gitu. Jadi agak apa ya, nggak ada jalan lurusnya gitu menurut gue ya, I think. Itu. Tapi nggak usah jauh-jauh ke situ, kayaknya di Komkol juga gitu. Aku ngerasa gitu. Soalnya kayak cari kerja di Komkol tuh nggak segampang itu, guys. Karena kan maksudnya kayak international student yang cari kerja itu banyak banget. Terus kayak supply kerja di kampus tuh nggak banyak kan. Jadi aku bisa dapat kerja itu juga karena aku kenal sama teman. Jadi temannya bisa kayak kasih reference ke bosnya. Kita akhirnya bisa kenal sama bosnya gitu. Gitu sih. Bener. Oke. So, Jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Yap. Boleh. Oke. Semangat Aisyah. Semangat Aisyah. Pasti bisa. Kalau kita bisa, kamu pasti bisa. Pertanyaan kedua nih, hai Kak Ray, kenalin aku nonton YouTube Kak Ray. Feed dari awal Amerika. Wah, thank you udah nonton. Nonton dari zamannya Leo nih. Kebetulan Leo sama Dylan. Ini nggak tahu ini pakai second account nih kayaknya. Aduh. Kebetulan Leo sama Dylan juga di Seattle nih. Iya kan? Iya. Iya, sebenarnya di UW juga. Enggak, Leo dulu di UW, Dylan tuh di SU. Seattle University. Dan mereka juga anak Promia juga. Iya. Tapi berapa tahun di atas kalian ya? Aduh, nggak tahu. 3 tahun. Oke, 3 tahun. 3 tahun. Dia pas gue nyampe sini dia cabut kayak apa enggak? Ya, Apa jauh lebih lama? Abis tahun pertama kita, mereka lulus. Kita tuh gue. Ya, kita kan sama kita masuknya tahunnya. Pas gue di sini dia masih ada. Kayak baru lulus. Oh, oke. Oke. Anyway. Lanjut. Oke, lanjut. Bahas tentang step by step kalau ingin kuliah di US, khususnya sih University of Washington karena penasaran tentang informasi itu. Nah, ini jadi gimana nih yang udah keterima nih di UW nih? Aku masih tahun depan guys transfer, jadi biar ahlinya yang udah masuk UW nih yang bicara nih, gimana nih? Mungkin dari Evan dulu nih. Jadi gue berasumsi
Anda berarti masih SMA ya sekarang ya, terus mau kuliah di University of Washington. Jadi itu ada 2 cara, kita bisa split ke 2 cara besar nih sebenarnya. Pertama itu yang direct admission atau dari SMA langsung ke UW, atau lewat Comcall. Atau community college. Iya. Ya. Kebetulan kita bertiga itu lewat community college. Jadi kita di SMA, community college dulu selama 2 tahun, terus balik ke University of Washington selama 2 tahun, terus lulus. Jadi sama aja, cuman kayak ya itu ada 2 jalan tersebut. Bentar, sebelum lanjut, banyak banget tuh orang bingung kan. Community college tuh mungkin bisa dibilang kayak di Indonesia apa ya? D2 kali ya. Karena kan kita lulus community college dapat diploma kan. Iya. D2 3 Associates. associate degree itu. Ya, sekitar D3 atau ya mungkin tuh. Karena kayak banyak orang tuh bingung kayak community college tuh bedanya sama university itu apa gitu. Kalau di Indonesia kalau misalnya D3 itu kalau mau S1 tapi tetap 4 tahun ya satunya ya. Itu kurang tahu sih. Soalnya kalau di sini guys, jadi community college itu kayak kalau lulus dapat namanya degree associate's degree. Jadi associate's degree itu ya mungkin mirip D3 gitu ya. Cuman kalau di US habis lulus associate's ini dapat associate's degree, kredit atau kredit tuh SKS yang kita udah dapat di community college itu bisa ke transfer ke university. Jadi kalau misalnya kita habis lulus nih community college sudah 2 tahun kan, jadi kita lulus SMA 2 tahun community college, kita di university cuma 2 tahun lagi. Jadi kita nggak harus ngulang dari awal, kita nggak harus kayak dari nol lagi karena udah selesai nih setengah nih. Jadi kita tetap sama-sama lulus kuliah S1 nih 4 tahun. Cuma setengahnya di community college, setengahnya lagi di university. Ya. Apa Malik mau bahas sedikit gimana? Dapat high school diploma juga. Iya dapat itu. Iya. Sulik kan lo high school diploma dapetnya dari sini kan? Iya. High school completion kan? Nah itu coba jelasin. Oh iya. Jadi gue nggak tahu sih sekarang gimana. Karena gue kan zaman COVID ya, mungkin ada perbedaan, mungkin harus diekspor lagi. Cuman experience gue kemarin, gue community college 2 tahun. Cuman tahun pertama gue full online di Indo. Gue nggak tahu sekarang bisa atau nggak. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Community college harus ada offline kelasnya Karena sekarang. residency requirement. Oh karena di sini juga full online waktu itu kan, Iya. ada ke kampus. Iya, benar. Jadi kemarin gue lumayan lucky sih, karena gue dapet setahun full di Indo online. Terus gue baru kesini, dan baru setahun normal di Comcall setahun gitu, total 2 tahun. But iya jadinya gue dapetin high school diploma di Comcall sama si associate degree, jadi barengan dua-duanya. Kan lu lulus SMA dulu apa? Enggak, gue langsung cabut. Sama dong berarti kan? Iya, sama. Ya, jadi kita kalau ditanya ada high school diploma ada, walaupun kita nggak lulus SMA gitu. Iya. Nah, makanya kayak banyak orang di situ dia nggak lulus SMA guys. Jadi kayak misalkan dari kelas 10 ke kelas 11 tuh mereka udah cabut ke sini karena mereka bisa dapat high school diploma atau ijazah ya. Ya, Ijazah SMA itu bisa dapetin di community college. Lu kelas berapa? 10 cabut lo. 10 cabut. Iya. Iya. Gua lulus. Itu plus minusnya gimana tuh? Plus minusnya pasti ngehemat waktu kan yang pasti. Hemat waktu banget. Karena kayak kalau teman kalian baru masuk uni kalian udah pada lulus. Itu rada aneh sih. Cuman ya minusnya, mungkin gue pernah ngomongin juga di video Gibran yang di abis UW tuh. Oh yang ini yang ini. Nah, itu. Promosi dikit. Ya gue sempat ngomongin juga agak susah karena umur. Karena umur. Apalagi di community college itu umurnya sangat bervariasi. Ada yang tua, kakek-kakek, ada yang muda banget, ada yang muda banget, bocah-bocah gitu. Kayak kita nih yang belum lulus SMA gitu, sama ada yang di tengah-tengah. Nah, majority itu kan biasanya kan di tengah-tengah kan. Sedangkan kayak misalnya gue waktu itu di US usia 16 tahun gitu, nggak tahu siapa-siapa misalnya, datang ke situ ya culture shock jauh dari keluarga segala macam. Pokoknya intinya lu masih kecil ke negara lain gitu. Iya. Apa merantau di usia muda kan ya. Iya, jadi susahnya mungkin di situ, cuman kalau dipikir-pikir ya save time banget gitu. Save time banget sih, benar-benar save time. Dan banget. jadi lu di sela-selanya bisa diisi dengan experience lain apa kayak gitu. Ya kan? Dan tapi untuk si high school completion ini untuk dapet ijazah SMA dan associates itu kalau nggak salah cuma bisa di Washington State ini yang kita ini salah sekarang. satunya itu di Seattle ini kan berarti. Iya, Ya. gitu. Jadi
kita mungkin kurang tahu di state lain gimana, atau emang fix di Washington doang ya? Ya, untuk yang setahu gue cuma di Washington. Yang high school completion. Kalau kayak misalnya umur 16 mau kuliah gitu di community college di sini kayak cuma bisa Washington doang. Nah, iya. That's why you guys ke Washington. Iya. Iya, makanya kita kesini. Gitu guys. Jadi ya mungkin Nanya-nanya mungkin ke agent kali yang lebih paham tentang pendaftaran. Jadi kita cerita berdasarkan pengalaman kita. Tapi gue harus tekankan ini kayak kalau misalnya lu di community college mungkin opportunity-nya tuh nggak sebanyak kalau di UW langsung. Jadi gue kan lihat nih abis gue ke UW setelah 2 tahun di community college, banyak orang yang masuk UW dari awal, dari tahun pertama itu mereka langsung bisa ikut klub-klub yang ada di UW. Dan of course karena UW itu lebih besar, ya kan, jadi klub-klubnya dan opportunity-nya tuh akan lebih banyak. Jadi kayak misal gue punya teman gitu yang kayak tahun pertama udah ikut kayak investment banking club atau venture capital club gitu. Ini kan nggak ada nih di Shoreline. Gue dulu di Shoreline gitu kan, di community college gitu kayak nggak ada klub-klub ini itu. Jadi ada plus minusnya. Makanya lu kalau di Komkol lu harus aktif juga nyari-nyari sendiri. Harus nyari sendiri. Iya. Di kampus gitu. Ya harus di luar kampus. Cari experience banyak-banyak. Bukan berarti di kampus nggak ada, by the way. Jadi ada, tapi lu harus nyari aja kan. Ya. Atau bikin sendiri. Oh ya. Atau bikin sendiri. Bikin klub lah. Bikin klub sendiri. Dan fun fact-nya juga, klub di community college yang sering kalian kayak aktif di klub itu biasanya lebih punya kesempatan lebih gede buat masuk ke university. Maksudnya bisa ditulis kayak di personal essay gitu-gitu kan. Iya. Bener kan? Maksudnya kayak bisa masuk ke experience lah ibaratnya. Ibaratnya kalau SMA OSIS gitu kan lebih dilihat bagus misalnya kalau misalnya mau masuk Daripada yang nggak ngapa-ngapain. Iya, daripada yang misalnya Yang bukan kutu buku apa? nggak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman. Ya, benar-benar. yang nilai bagus tuh banyak, tapi yang experience-nya Itu setuju banget. ini ya dikit gitu. Bukan dikit, maksudnya itu di mana lu harus Nggak banyak orang. gitu. Benar setuju. Di mana lu bisa bikin diri lu sendiri beda dari orang-orang yang lain. Itu dia. Beberapa orang bilang pintar aja nggak cukup, lo harus aktif dan pintar. Itu dia. Benar. Mungkin kita bukan expert. Ini kan tadi nanya tips cara masuk ini kan, masuk UW, kita nggak Bicara based on experience. kita kita bukan expert, cuman mungkin itu juga hal yang semua orang harus tahu lah ya. Ya. Apalagi kita yang udah lulus harusnya udah tahu gitu. That experience itu mungkin seginilah sama akademik. Walaupun nilai ya obviously tetap nomor 1, tapi kayak experience nggak kalah. harus di sana juga ya. Karena gue udah interview kerja itu 2 kali guys, dan semua itu pada tanya tentang kayak pengalaman leadership, itu pasti ditanya. Pasti ditanya. Apalagi di sini tuh. Di sini pasti. Di sini dihargai banget pengalaman leadership. Jadi kayak lu pernah ikut klub apa, pernah mimpin apa, itu benar-benar dihargai banget di sini. Dan pasti ditanya di interview. Karena gue 2 kali interview semua pasti tanya. Iya. Ada juga, pokoknya anaknya temennya nyokap gitu. Gue lupa siapa. Pokoknya dia masuk ke top school, bukan di UW tapi salah satu yang atas juga. Gue juga lupa sekolah mana. Cuman dia explicitly dikasih tahu kalau dia keterima karena dia nulis satu bagian ini tentang dia pokoknya kayak selama berapa bulan gitu ngebacain buku buat anak-anak disabilitas something gitu. Berarti lebih masuk kayak volunteer gitu kan? Iya, jadi itu juga bisa game changing banget gitu, kayak hal-hal sekecil itu mungkin bisa di mata orang kelihatannya besar gitu. Oh ini orang begini nih gitu, karakternya gitu kan. Karena ngebentuk karakter itu salah satu yang paling penting di essay juga. Bukan cuman ngeejain semua experience lu, tapi lu harus kasih tahu juga lu orangnya kayak gimana. Apakah leader, apakah pemimpin, apakah Follower? Iya, apakah member? Ya gitu pokoknya. Karakter sih, karakter. Oke, jadi begitu, semangat. Karena aku juga tahun depan bakalan apply. Semoga bisa masuk di UW. Amin. Yang lagi Kalau apply. nggak masuk, video ini nggak valid. Jujur masih setahun nih guys, setahun apply, tapi udah deg-degannya udah dari sekarang kayak overthinking lah, masuk atau enggak gitu kan. Prosesnya juga gimana gitu? Prosesnya ya itu pasti belajar mati-matian sih. Nggak pernah main-main guys. Benar-benar full belajar.
Iya. Kayak Bercanda. Kadang kita harus kita harus work life balance. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh terlalu kayak banyak belajar tuh, bisa mungkin nggak baik lah guys. nggak usah belajar. Nah, itu nggak baik juga itu. Itu malah nggak dapet university itu. Oke, jadi gitu aja. Yang pertanyaan kedua, semangat. Semangat. Apa namanya? Oh, second account. Second account. Ya, sayang sih nggak bisa disebutin nih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ini dari Nanasli. Oke. Next, bikin konten cerita bisa college di sana. Ini pertanyaan yang sama nih. Konten juga gimana ceritain cara masuk UW. Nonton dari zaman Seattle Santu and Leo sama nih, dari zaman Dylan sama Leo nih berarti. Terus bentar lagi aku juga kuliah dan pengen banget kuliah di UW. Jadi butuh cerita real dari anak sananya. Nah, ini dia nih anak UW. Oh, mungkin tadi kita kurang itu deh. Kayak application dari Comcall ke UDAP kali. Iya. Kita bisa jelasin itu kali ya ini pertanyaannya. Mungkin iya bisa. Jadi gimana nih? Dari Evan dulu nih. Mungkin kalau gue asumsi lagi mungkin nih SMA ya. Asumsi lagi SMA lagi. Pengen kuliah di UDAP gitu. Ya balik lagi tadi ada dua cara. Yang pertama cara Comcall sama cara langsung direct admission ke UDAP. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya mungkin kelas 11 atau 12 terus mau kuliah di UDAP, kalau misalnya mau langsung direct admission nih, jadi kayak langsung kuliah di UDAP ya, nggak lewat Comcall, jujur tinggal apply aja sih. Tapi ya obviously kayak jangan miss dates-nya. Jadi pertama kayak harus siap-siap lihat di website UDAP. Di website UDAP itu ada semuanya, tanggal-tanggalnya, admission-nya. Gue mungkin nggak tahu kapan exactly ya, tapi kayak harus dilihat, harus dibuat schedule tuh kayak oh nih essay-nya perlu submit tanggal segini, kayak gue harus submit transkrip nilai-nilai itu tanggal segini gitu. Jadi kayak tuh keep in mind aja. Sama UDAP tuh sekarang tes optional. Jadi untuk kalian yang udah pernah dengar soal SAT, ACT itu semacam kayak apa kalau di Indo ya, kayak buat tes masuk kuliah gitu. Iya kayak semua sama satu SNBP, SNBT. Iya, mirip. Oh, SBNPTN. Ya, itu. Ya itu guys, sorry guys, agak belepotan karena lupa. Aku udah lama nggak ngurusin kuliah gitu. Jadi itu semacam tes gitu, mirip di Indonesia banyak yang. Jadi ini nggak usah di sini tesnya, di Indonesia banyak SAT, ACT itu ada yang ngelakuin tesnya di Indonesia. UDAP itu tes optional, jadi kayak kalau misalnya kalian merasa kayak nggak cukup waktu atau nggak belum siap untuk ngambil SAT ini, karena emang preparasinya lama ya, bisa berbulan-bulan sampai setahun gitu. Kalau mau apply tanpa tes itu juga nggak apa-apa. Cuman gue pernah network, gue pernah ngomong sama Associate Dean of Undergraduate Admissions, jadi dia yang ngurusin kayak admission gitu lah, pendaftaran gitu. Dia bilang kayak ya walaupun tes optional gitu, tapi kayak kalau misalnya orang nih, lu lihat nih, kan dia apply kan, kalau dia nggak submit tesnya, ya berarti artinya tesnya nilai gimana gitu. Kalau bagus kan bertanya-tanya lah. Iya, bertanya-tanya. Jadi kayak walaupun banyak nih orang yang masuk ke UDAP tes optional gitu, gue juga nggak pernah ambil SAT karena gue udah masuk community college kan dulu. Tapi itu penting sih, kayak penting untuk masuk, kayak kalau misalnya nilai bagus tuh kayak chances untuk masuk UDAP tuh jauh lebih tinggi gitu. Basically Ya, bukti aja kan. Bukti kalau lu ini nilai gue nih. Iya. Gitu. Soalnya Bagus, gitu. hal penting juga kalau misalnya, apalagi ini kalau misalnya kalian kurikulum SMA-nya mungkin nasional, bukan IB atau Cambridge, kan dari UDAP ini yang apply banyak ya, dari ratusan negara, dari semua dunia. UDAP kan nggak tahu nih kurikulum tiap negara tuh kayak gimana. Beda-beda. Jadi SAT ini kayak berarti misalnya nilai lu A gitu di sekolah A semua. Tapi kalau SAT-nya kayak jelek atau kurang bagus kan berarti kayak yang dilihat bakal SAT-nya, mereka bakal lebih ngeliat ke SAT-nya gitu. Jadi karena itu standar, ya semua sama di mana-mana. Itu aja sih. Sama itu kalau misalnya apply to spesifik sekolah juga, kayak misalnya kalau di UDAP itu ada aplikasi ke UDAP-nya, ada aplikasi ke misalnya Foster School of Business gitu. Itu aplikasinya ada beda tuh. Berarti apa? Lebih ke jurusan ya? Iya, jurusan. Jadi kayak ibaratnya kalau di kampus tuh apply kampus sama apply jurusan, gitu kan berarti. Iya. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Jadi harus dicek aja jurusannya ada nggak aplikasi
lagi gitu application yang lain. Oh ya, kadang kayak kita harus nulis 2 essay yang berbeda gitu kan misalnya. Iya, sama Beda pertanyaan, Iya. beda cara daftarnya lah ibaratnya. daftarnya 2 kali. Basically 2 kali. Terus kayak misalnya di UDAP itu kalau misalnya Foster School of Business dia ada tanggal berbeda buat tes ujian sendirinya untuk sekolahnya gitu. Untuk Ke fakultasnya. fakultasnya. Jadi dan banyak orang suka miss tuh tanggal itu, dan tanpa dia ujian itu dia nggak bisa Masuk daftar buat ke fakultasnya. Jadi ribet lah pokoknya. So dicek aja satu-satu semua tanggal, semua application buat fakultas masing-masing, sekolah masing-masing gitu. Benar sih. Ya, itu Harus penting. lebih detail aja. Ya, jadi karena emang banyak ya, Iya. banyak kayak hal-hal yang harus di-consider tuh banyak, mulai dari SAT test ini, dari tes esai untuk masuk fakultas dan esai untuk masuk masuk ke kampus. UDAP itu beda lagi. Jadi kayak emang karena banyak hal yang harus dipikirin tuh, menurut gua kayak saran yang paling baik dari sekarang tuh cek semuanya Iya. gitu. Mungkin kayak kalau kalian pun belum pasti mau ke UDAP, yang penting kayak cek dulu kayak oke, jurusan gua mau bisnis nih, kayak cek dulu requirement-nya apa semua nih. Jadi apa yang gue perlu, apa yang ini kayak kumpulin aja tanggal-tanggalnya semua dilihat gitu. Itu kayak lu kayak ngelakuin itu udah kayak 50% selesai nih, udah selesai. Kayak semuanya tahu, pokoknya udah tahu semuanya. Karena walaupun ini kayak mungkin agak gila gitu, tapi kayak nggak sedikit orang yang lupa tes, lupa ini. Gue dulu salah satunya pas gue di Komkol, gue lupa nih ngelakuin essay yang untuk masuk sekolah bisnis ini. Oh, ke fakultasnya. Ternyata dua-duanya lupa, guys. Makanya gue ngomong deh, karena gue juga gitu. Jadi kayak nggak sedikit guys, ini benar nggak sedikit karena emang requirement-nya banyak aja gitu sih. Jadi kayak ya cek semuanya, make sure kayak kalian tahu tanggalnya, kalian tahu apa yang diminta. Gitu Jangan sih. dadakan. Ya, jangan. Harus siapin jauh-jauh hari lah, guys. Ya. Mungkin buat dirangkumin apa ya tadi, lihat tanggal, lihat requirement termasuk kelas apa aja yang harus diambil. Benar. Apa keperluan yang harus dikirim ke UDAP-nya dan ke fakultasnya juga. Sama esai-esai itu juga jangan lupa. dan jangan dadakan. Jangan dadakan. Itu sih. Ya. Sama mungkin ini juga guys, aku tambahin dikit. Jadi community college tuh kalian tuh bisa transfer tuh nggak cuma ke UDAP doang. Jadi kayak misalkan kita ini community college kan di Seattle. Kebetulan kita 3 ini beda community college semua. Aku di Bellevue College, Malik di Watcom. Watcom, Community College. dan Evan di Shoreline. Jadi kebetulan teman-teman kita juga banyak yang apply kayak ke California, ke East Coast gitu. Tapi tergantung kampusnya itu mau nerima kredit community college kita atau enggak gitu. Tapi kalau udah di Washington, kita community college di Washington, kita mau transfer ke uni di Washington, itu udah garansi buat keterima kreditnya. Jadi rata-rata kenapa kayak orang yang mau masuk ke UC Berkeley itu mereka ngambilnya community college-nya di California kayak gitu. Karena biasanya kalau satu state itu lebih garansi buat keterima kredit-kreditnya dibanding di state lain. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena kebetulan teman-teman aku yang di Bellevue College juga pada beberapa transfer ke UC itu juga ada yang diterima, ada yang perlu ngambil kelas lagi gitu juga ada. Iya. Jadi semangat buat Nanasli. Yes. Oke guys, karena videonya panjang banget, jadi kita bakal jadi 2 episode. Jadi stay tune aja buat part 2-nya. Karena part 2 ntar bakalan banyak lagi hal-hal yang lebih menarik, pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik bisa dibilang ya. Jadi stay tune and bye-bye. Apa?